belajarnya di rumah, tapi kita harus selalu semangat. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, hari ini kita belajar tema tentang pengaruh cuaca terhadap kesehatan. Anak-anak, cuaca selalu berubah-ubah. Misalkan paginya hujan, siangnya panas, sorenya hujan lagi. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Bagaimana anak-anak cara menjaga kesehatan pada cuaca yang berubah-ubah? Satu di antaranya, makan makanan yang bernutrisi dan bergizi. Apa contohnya makanan yang bergizi? Contoh makanan bergizi dan bernutrisi dapat diperoleh dari satu, makanan yang mengandung karbohidrat. Apa contohnya anak-anak makanan yang mengandung karbohidrat? Satu, nasi. Dua, bisa diganti dengan roti. Tiga, gandum. 4, jagung, dan masih banyak yang lainnya. 2, makanan yang mengandung protein. Ya, mengandung protein yang nomor 2. Contohnya apa anak-anak? Makanan yang mengandung protein. 1, protein yang dapat diambil dari atau diperoleh dari hewan disebut protein hewani. Contohnya daging ayam ya. 2, daging sapi, daging kambing, telur, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, protein nabati. Protein nabati dapat diperoleh dari tumbuhan, kacang-kacangan ya. 1, misalkan kacang kedelai bisa dibuat jadi tahu ataupun tempe. Yang kedua, ada kacang hijau dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, minum yang banyak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. 3, anak-anak, istirahat yang cukup ya. Malam hari tidurnya tidak terlalu malam ya. Jadi pagi-paginya anak-anak bisa sehat dan tidak letih karena istirahatnya cukup. Dan yang keempat adalah olahraga. Itu sangat penting sekali buat kesehatan tubuh kita. Nah, itu adalah tips untuk menjaga kesehatan dalam cuaca yang ekstrim. Anak-anak, cuaca juga sangat mempengaruhi kegiatan di luar rumah. Nah, cuaca hujan kita sebaiknya ada di rumah ya anak-anak, ada di rumah. Karena apa? Kalau kita misalkan ada di luar, kita akan kehujanan dan akan menimbulkan sakit. Bicara masalah rumah, itu rumah punya manfaatnya. Apa manfaatnya rumah untuk kita? Yaitu untuk melindungi kita dari panas dan hujan. Nah, Indonesia itu banyak beragam rumah-rumah tradisional. Di antaranya, nih ada rumah tradisional Sunda seperti ini. Kemudian ada rumah tradisional Jawa seperti ini ya. Nah, ada lagi rumah tradisional Papua dan masih banyak lagi rumah-rumah tradisional yang menjadi aset kebudayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Baik anak-anak, selain rumah adat, ada juga tari-tarian tradisional. Di antaranya tari saman. Itu dari mana anak-anak? Tari saman dari Aceh. Nah, kemudian ada tari tortor. Tari tortor dari Sumatera Utara. Ada tari jaipong dari Sunda. Ada juga tari merak dari Sunda. Tari yapong dari Jakarta. Nah,
dengan berbagai macam kebudayaan bangsa Indonesia. Kita sebagai pelajar harus bisa melestarikannya dan menjaganya. Dengan cara apa? Banyak. Satu, kita bangga dengan kebudayaan kita sendiri, bangsa Indonesia. Yang kedua, kita tidak boleh menghina suku yang lain, tidak boleh menjelek-jelekan suku yang lain, antara teman dengan teman, dari suku yang lain dengan suku yang lain harus saling menghargai. Nah, dipersatukan antara suku yang satu dengan suku yang lain dengan bahasanya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ya anak-anak. Baik, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.